Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pada pertemuan terakhir kita, yaitu tentang sistem drainase berkelanjutan. Ini latar belakang dari kenapa kita dalam perkembangan kondisi iklim yang saat ini dipengaruhi oleh pemanasan global antara lain, ya. Jadi pada gambar ini kita bisa lihat bahwa kondisi yang sangat ekstrim antara musim penghujan di mana air berlebih itu dapat menyebabkan banjir, tapi di sisi lain pada saat musim kemarau kita mengalami defisit air yang itu dapat menyebabkan bencana kekeringan. Jadi dua hal ini melatar belakangi kenapa dalam sistem drainase perlu kita terapkan atau kembangkan konsep sistem drainase berkelanjutan. Kita kembali lagi ke siklus hidrologi secara sederhana bahwa pada gambar sebelah kiri pada daerah yang belum terbangun, ya, kondisinya masih natural, di mana lahan masih ditutupi oleh tanaman-tanaman, kebun dan sebagainya. Jadi pada saat hujan jatuh ke permukaan, maka secara dominan air itu akan meresap ke dalam tanah dengan dibantu oleh akar-akar pohon. Kemudian sisanya yang mungkin dengan jumlah yang tidak terlalu besar itu akan menjadi limpasan. Berbeda halnya dengan gambar yang kita lihat di sisi sebelah kanan, yaitu pada kawasan yang sudah terbangun seperti perkotaan, lahan-lahan berubah menjadi area pemukiman, kemudian jalan, gedung, industri, dan sebagainya. Nah, pada saat terjadi hujan jatuh di atas lahan terbangun ini, maka karena lahan tertutupi oleh material perkerasan, maka kesempatan air untuk terinfiltrasi ke dalam tanah itu menjadi semakin kecil. Ya, jadi dari ilustrasi ini, karena infiltrasinya kecil, itu akan menyebabkan air secara dominan akan menjadi limpasan dan itu akan berpotensi untuk menimbulkan banjir. Nah, kalau kita perhatikan sekarang air yang terinfiltrasi ini dengan presentasi yang kecil tadi itu, inilah yang akan menjadi cadangan air tanah kita dan kita akan memanfaatkan sumber air tanah itu untuk keperluan kita sehari-hari, ya. Jadi dari air tanah itu kita bisa gali sumur, kemudian air akan keluar atau air dalam tanah ini nantinya akan keluar menuju ke sungai. Ya, jadi kalau kita lihat sungai-sungai yang kondisinya masih bagus, itu airnya akan tetap ada walaupun sedang musim kemarau. Ini mungkin gambar yang sama, ya, gambar yang sama untuk yang sebelumnya itu. Jadi perbedaan antara kawasan yang belum terbangun masih natural, masih alami dengan kawasan yang sudah terbangun, di mana pada kawasan yang sudah terbangun maka air hujan yang jatuh ke permukaan itu akan dominan menjadi limpasan. Nah, sekarang kita akan masuk ke definisi apa itu sistem drainase berkelanjutan. Jadi sistem drainase berkelanjutan ini punya istilah lain yang cukup banyak, ya, antara lain sistem drainase ramah lingkungan, eco drain, atau di beberapa negara lain itu menggunakan istilah SADS, Sustainable Drainage System. Lalu nanti yang istilah yang banyak dipakai di Eropa itu adalah LID, Low Impact Development. Dan ini ada istilah WSUD, Water Sensitive Urban Design, yang banyak dipakai di benua Australia. Jadi sistem drainase berkelanjutan ini adalah sebagai bentuk pengembangan karena kita selama ini memanfaatkan atau menggunakan konsep sistem drainase konvensional, di mana sistem drainase konvensional itu adalah membuang air secepat-cepatnya,
menuju ke badan air seperti sungai, lalu dari sungai nanti masuk ke laut, dan air itu tidak termanfaatkan. Nah, sementara pada satu sisi seperti yang latar belakang disampaikan tadi, ada peristiwa yang timbul pada saat musim kemarau, yaitu kita kekurangan air. Nah, menurut Parkinson dan Ullmark tahun 2005 menyatakan bahwa sistem drainase berkelanjutan merupakan suatu sistem drainase yang selain bertujuan untuk mengurangi permasalahan yang ditimbulkan oleh adanya limpasan air hujan di permukaan, juga bertujuan untuk mengurangi permasalahan polusi air, ya, akuatik, mengkonversi sumber daya air, dan meningkatkan nilai guna air, terutama di lingkungan perkotaan atau urban area. Ini kurang lebih kalau kita bisa bayangkan bagaimana penerapan sistem drainase berkelanjutan itu pada sebuah kawasan perkotaan, ya. Jadi air yang berlebih selama musim penghujan itu sebenarnya bisa dimanfaatkan sangat banyak untuk keperluan manusia. Antara lain kita bisa tampung airnya, kemudian kita bisa resapkan kembali ke dalam tanah, atau juga kita alirkan dan tampung menuju ke kolam-kolam, ya, di mana dengan adanya kolam-kolam detensi, ya, yang fungsinya untuk menahan air hujan atau melepaskannya kembali ketika nanti sudah berhenti hujannya, itu kita bisa lihat estetika dan kenyamanan yang terjadi karena adanya kolam-kolam tersebut. Nah, ini harapannya yang kita inginkan dari penerapan sistem drainase berkelanjutan. Nah, lebih jauh tentang perbedaan antara konsep konvensional, sistem drainase konvensional, dan sistem drainase berkelanjutan, kita bisa gambarkan dari diagram yang ada di layar ini. Di sebelah kiri kita bisa lihat bahwa konsep dari drainase itu sebenarnya bagaimana cara membuang air, ya, itu yang kita pahami dari konsep tradisional, bagaimana membuang air secepat mungkin agar tidak terjadi genangan yang dapat mengganggu kenyamanan, ya. Nah, tapi di sisi lain bahwa kita juga berhadapan dengan aspek kualitas air dan juga aspek kenyamanan, atau di sini ada tambahan lagi adalah biodiversity, ya. Nah, sistem drainase konvensional itu memandang tiga aspek ini dalam kerangka yang terpisah, di mana fokus kita lebih mengutamakan bagaimana membuang kuantitas air yang berlebih ini. Nah, sementara pada sistem drainase berkelanjutan itu menempatkan ketiga aspek ini antara kuantitas air, kualitas air, dan amenity serta biodiversity itu ke dalam nilai yang setara, ya. Jadi dan saling beririsan, ya. Jadi kuantitas air yang berlebih pada musim penghujan itu sebenarnya sangat bisa dimanfaatkan untuk bisa menunjang kenyamanan hidup manusia. Beberapa metode atau prinsip yang kita bisa lakukan terkait dengan penerapan sistem drainase berkelanjutan ini, antara lain yang pertama adalah kita menahan air selama mungkin, ya, di lingkungan kita, terutama pada saat puncak terjadinya hujan, lalu kita melepaskannya secara perlahan ketika hujan itu berhenti. Nah, dengan cara ini kita ikut membantu untuk tidak menyumbangkan puncak hidrograf limpasan yang terjadi di daerah hilir, dan itu kecenderungan yang menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana, ya. Nah, yang kedua, kita bisa lakukan dengan pemanenan air hujan atau dengan penampungan air hujan sedekat mungkin di mana air hujan itu jatuh, ya. Seperti konsep misalnya di halaman rumah kita pasang tandon air, itu fungsinya untuk bisa menampung limpasan air hujan dari atap, dan kita bisa manfaatkan air tersebut untuk berbagai keperluan di luar keperluan untuk air minum. Ya, kita bisa pakai untuk misalnya flushing toilet,
kita bisa pakai untuk cuci mobil, atau kita juga bisa pakai untuk menyiram tanaman dan keperluan-keperluan lain. Lalu cara yang ketiga adalah mengizinkan air untuk masuk dan mericat air tanah. Jadi untuk menghindari kurangnya air tanah yang terjadi pada musim kemarau khususnya, maka cara kita menyelamatkan lingkungan adalah dengan membiarkan air hujan itu bisa masuk kembali ke dalam tanah dan mengisi cadangan air tanah. Ya. Lalu adalah slowly transporting, conveying water on the surface. Mungkin prinsipnya sama dengan yang nomor 1, yaitu bagaimana menahan air selama mungkin di lingkungan kita supaya puncak terjadinya limpasan itu di daerah hilir tempat kita membuang air itu tidak terjadi secara bersamaan. Cara menahannya itu bagaimana? Kita bisa bikin roof garden misalnya di atap, kita tahan airnya di atap, atau kalau kita punya cekungan-cekungan di halaman itu kita bisa bikin taman. Lalu pada kondisi hujan maka cekungan-cekungan tersebut akan terisi oleh air. Kemudian cara lain adalah dengan memfilter polutan-polutan yang terjadi di sekitar kita, ya, bahwa kita tidak terlepas dari polusi karena berbagai macam, ada polusi udara karena kendaraan dan sebagainya. Maka dengan cara sistem drainase berkelanjutan sebenarnya itu banyak metode yang bisa menyaring atau memfilter air untuk mencegah polutan ini masuk ke dalam tanah. Kemudian juga bagaimana cara kita mengontrol sedimen, karena ini juga merupakan salah satu isu yang bisa mengganggu kapasitas dari tampungan kita karena adanya sedimen yang masuk ke badan air. Lalu slide ini menunjukkan tentang bagaimana proses atau tahapan kita mengendalikan air, ya, mulai dari lingkungan terkecil kita, yaitu dari lingkungan rumah, sampai nanti menuju ke lingkungan yang lebih besar. Jadi lingkungan terdekat dengan air hujan, di mana air hujan itu jatuh, disebut sebagai source control. Kemudian nanti setelah kita mengendalikan semua upaya yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya, maka jika masih ada air berlebih itu akan masuk ke site control dan di situ juga dikendalikan, ya. Lalu dengan cara yang sama nanti dikendalikan di site control. Jika masih ada air yang berlebih maka dia akan masuk ke regional control, ya. Jadi banyak sekali upaya yang kita bisa lakukan, ya. Jadi dari konsep ini kita coba kendalikan air sebisa mungkin di halaman rumah kita dengan cara tadi itu, apakah ditampung, apakah masukkan ke cekungan, apa diinfiltrasikan ke dalam tanah dengan sumur resapan, dengan biopori, dan seterusnya. Nah, jika kita sudah melakukan upaya ini, jika masih ada air yang berlebih, maka dia akan masuk ke halaman kita atau keluar halaman, ya. Nah, kalau kita misalnya tinggal di satu komplek perumahan, maka komplek perumahan tersebut kita bisa jadikan sebagai aspek dari site control, ya. Nah, dari site control ini nantinya misalnya dalam skala perumahan itu juga airnya dikendalikan, ya, dengan membuat biopori tadi, kemudian bisa bikin kolam detensi skala komunal di lingkungan perumahan. Nah, jika masih ada sisa berlebih itu akan masuk ke kawasan yang lebih besar. Sebagai contoh nanti di desa itu ada taman, kemudian taman bermain, hutan kota, dan sebagainya. Itu juga bisa dipakai sebagai salah satu upaya untuk mengendalikan air limpasan pada saat musim hujan. Nah, jika ini bisa dilakukan secara menyeluruh, maka bayangkan dampak yang ditimbulkan, ya, bahwa air bisa dikontrol sedemikian rupa dan banjir bisa dikendalikan. Lalu manfaat yang sangat kita harapkan itu adalah meningkatnya cadangan air tanah untuk keperluan kepentingan air bersih kita. Ini adalah bentuk-bentuk pengembangan metode tadi itu. Kalau yang sebelumnya saya terangkan tentang konsep, kalau ini adalah bentuk-bentuk dari penerapan
sistem drainase berkelanjutan tadi, antara lain green roofs ya. Jadi kita tanam atap kita itu dengan tanaman sehingga di situ bisa berfungsi untuk menahan air selama mungkin di sisi atap. Lalu ada shockways, ada filter stripes, ada infiltration trenches, swales, bioretention area, pervious pavement. Jadi ini adalah penggunaan perkerasan yang bisa tembus air, sebagai contoh paving block, atau kita menggunakan porous aspal untuk jalan. Lalu ada sand filters, ada infiltration basins, ada detention basins. Ini ilustrasi dari penerapan ya, penerapan mulai dari lokasi source control masuk ke site control dan nanti regional control. Ya, di source control itu antara lain kita bisa terapkan permeable pavement, green roofs. Ya, pada site control kita bisa pakai infiltration trenches, rain garden tree pit, kolam detensi, kombinasi dengan swales, dan nanti kalau untuk kawas yang lebih besar lagi, regional control, kita bisa gunakan antara lain ini storm water drain nets, serta kolam-kolam dengan ukuran yang lebih besar untuk bisa memasukkan sisa air yang tidak bisa terkendalikan mulai dari source control sampai dengan site control. Ini juga sama ya, jadi untuk skala rumah kita bisa menampung air hujan ke dalam tandon tampungan ya, kemudian kita bisa gunakan paving block daripada menggunakan perkerasan permanen dari beton atau dari beton rabat ya, kita bisa menggunakan paving block, bikin porous aspal dan sebagainya. Lalu untuk cekungan-cekungan, kalau kita punya halaman yang luas, itu kita bisa tanami dengan tanaman-tanaman yang bisa menyaring polutan ya. Jadi fungsinya tanaman ini bukan hanya untuk estetika, tapi beberapa tipe tanaman itu juga mampu menyaring polutan, sehingga nanti air yang akan masuk merecharge air tanah kita itu sudah dalam kondisi tersaring. Ini lebih jauh lagi ya, secara real beberapa tadi itu metode yang kita bisa pakai di lingkungan sekitar kita ya untuk konsep sistem drainase berkelanjutan tadi. Ada detention ponds, infiltration basins, ini yang namanya swales ya. Jadi yang dipakai untuk drainase di kiri kanan jalan itu tidak menggunakan saluran struktur dari pasangan batu atau beton, tapi menggunakan saluran tanah tapi ditutupi dengan rumput. Jadi fungsi rumput ini nanti mampu menyaring polutan juga. Lalu ada filter stripes, bioretention area, ada kolam-kolam basah di sini, wetlands, dan ada penggunaan perkerasan yang bisa tembus air seperti paving block dalam contoh ini. Ya, ini saya lampirkan juga, ini ada beberapa video link, mungkin bisa dilihat nanti untuk mempelajari lebih jauh aplikasi-aplikasi atau contoh-contoh yang sudah memanfaatkan sistem drainase berkelanjutan ini. Demikian untuk materi sistem berkelanjutan ini, semoga dapat bermanfaat dan kalian bisa pelajari dengan seksama. Harapannya ketika nanti kalian diberi kesempatan misalnya untuk membangun rumah sendiri atau berkesempatan untuk masuk ke dunia kerja, maka konsep sistem drainase berkelanjutan ini bisa kalian manfaatkan ya, baik itu untuk kepentingan kalian pribadi ya, dan itu juga bisa bermanfaat untuk masyarakat serta alam sekitar. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.